Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Daniel Anugrah Raya Putra dari Prodi TRPBS. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus dari Prodi Animasi. Perkenalkan, nama saya Hanan Kamila Aryani dari Prodi Desain Mode. Perkenalkan, nama saya Hadijah Laila Mufida dari Prodi Desain Mode. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia dari Prodi Manajemen Pemasaran. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Baik, ini adalah contoh-contoh kontribusi Islam terhadap peradaban dunia, yaitu pertama, ada ilmu pengetahuan dan filosofi. Pada masa kejayaan Islam, khususnya di abad pertengahan, banyak ilmuwan muslim seperti Al-Kharizmi, yaitu ilmuwan matematika, Ibnu Sina, ilmu kedokteran, dan Al-Farabi atau ilmu filosofi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya Yunani dan Romawi yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Selanjutnya ada matematika, yaitu adalah konsep angka desimal dan aljabar yang diperkenalkan oleh ilmuwan muslim, memiliki dampak besar bagi dunia matematika. Kata aljabar sendiri berasal dari istilah Arab yaitu aljabr, yang merujuk pada metode penyelesaian persamaan. Selanjutnya yang ketiga ada astronomi. Para astronom muslim mengembangkan alat dan teknik untuk mengamati langit seperti astrolab. Mereka juga menyusun tabel astronomi yang akurat yang sangat berpengaruh pada navigasi dan studi langit. Yang keempat, arsitektur. Seni arsitektur Islam seperti masjid, istana, dan bangunan publik mencerminkan keindahan dan kompleksitas dengan penggunaan geometris yang khas dan kaligrafi yang indah. Contoh terkenal termasuk Masjid Agung di Cordoba dan Taj Mahal di India. Baik, yang selanjutnya adalah seni dan sastra. Sastra Arab sendiri seperti puisi dan prasa berkembang pesat dengan karya-karya penulis seperti Rumi dan Al-Mutanabi. Seni visual termasuk kaligrafi dan keramik juga mencapai tingkat tinggi. Yang keenam, ada perdagangan dan ekonomi. Islam mendorong perdagangan antar budaya yang berbeda. Jaringan perdagangan yang dibangun oleh pedagang Muslim menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, menyebarkan barang, ide, dan teknologi. Lalu yang ketujuh, ada etika dan hukum. Pemikiran Islam tentang etika dan hukum seperti dalam syariah telah mempengaruhi sistem hukum di berbagai negara, mengatur aspek sosial, ekonomi, dan politik kehidupan. Dan yang terakhir, ada pendidikan. Universitas pertama di dunia, Al-Qarawiyyin di Maroko, didirikan oleh seorang wanita muslim pada abad ke-9. Institusi pendidikan Islam lainnya juga berkembang menghasilkan generasi intelektual yang berkontribusi pada peradaban global. Selanjutnya kami akan memasuki pada materi kami, yaitu angka-angka Arab, revolusi sistem desimal dalam matematika dan ekonomi dunia. Dari paparan yang sudah kami jelaskan tadi, maka kami akan mengambil studi kasus yang berjudul Angka-angka Arab, Revolusi Sistem Desimal dalam Matematika dan Ekonomi Dunia. Sebelum masuk penjelasan, kami akan menunjukkan cuplikan video. Banyak yang tidak mengetahui bila angka yang kita gunakan pada saat ini dikenal sebagai angka Arab. Tapi tahukah Anda, bila angka tersebut dikembangkan pertama kali di anak benua India? Bagaimana sistem bilangan yang berasal dari India ini bisa sampai ke tangan orang-orang Arab, lalu Eropa, dan berevolusi menjadi angka modern seperti yang kita kenal pada saat ini? Sebagaimana bangsa Yahudi, Romawi, dan Yunani, bangsa Arab pada awalnya menggunakan abjad sebagai angka. Mereka misalnya memberi nilai 1 pada huruf alif, 2 pada ba, 3 pada jim, 4 pada dal, dan seterusnya. Angka 432 misalnya ditulis ta la ba, di mana huruf ta bernilai 400, lam 30, dan ba 2.
Penggunaan angka abjad ini kemudian melahirkan kata-kata mnemonik macam bak yang berarti 2000, serta berkontribusi bagi kelahiran numerologi dan mistisisme. Meskipun ringkas, tapi cara berhitung menggunakan angka abjad terbilang rumit. Kita misalnya harus menghafal nilai huruf-huruf yang berbeda hanya untuk mengetahui hasil penjumlahan 150 ditambah 32. Orang Romawi sendiri sebenarnya telah mengembangkan sistem abakus untuk operasi matematis, tapi cara berhitung tersebut juga tidak efisien. Terlebih bila objek yang hendak dihitung memiliki nilai yang sangat besar, seperti jutaan, miliaran, dan triliunan. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan menggunakan lebih sedikit simbol, sekaligus sistem nilai tempat bilangan, yang kesemuanya tidak akan berhasil tanpa keberadaan angka 0. Meski angka 0 telah digunakan oleh bangsa Mesopotamia 3 milenium sebelumnya, tapi aplikasi 0 sebagai sebuah angka yang berdiri sendiri baru muncul pada abad ke-7 di tangan seorang matematikawan India bernama Brahma Gupta. Dalam buku berjudul Brahmasputa Siddhanta, Brahma Gupta merumuskan sejumlah aturan yang kelak menjadi cikal bakal sistem angka modern. Di antaranya penggunaan angka khusus dari 0 hingga 9 yang berasal dari sistem bilangan Brahmi dan Nagari. Satu abad setelah penemuan ini, tepatnya pada tahun 776, sejumlah utusan dari Sind berkunjung ke istana Al-Mansur di Baghdad. Pada kesempatan itu, salah seorang sarjana bernama Kanaka mendemonstrasikan pengetahuan astronomi sekaligus sistem bilangan India yang dirumuskan oleh Brahma Gupta di hadapan khalifah. Al-Mansur yang terpukau oleh kesederhanaan dan superioritas sistem bilangan India ini kemudian memerintahkan Ibnul Fazari untuk menerjemahkan teks-teks yang dibawa oleh Kanaka ke dalam sebuah buku berjudul Al-Sinhidul Akbar. 50 tahun kemudian, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang mempelajari sistem bilangan baru ini dan menulis dua buah buku penting di bidang matematika, yakni Al-Jabar wal Muqabalah yang berarti transposisi dan reduksi, serta Al-Jami' wa Tafriq bi Hisabil Hind atau penambahan dan pengurangan dalam sistem bilangan India. Kedua buku inilah yang membuat nama Khwarizmi terkenal sekaligus mempopulerkan penggunaan sistem bilangan India di dunia Islam dan Eropa. Antara abad ke-8 dan ke-9, bilangan India mulai bertransformasi menjadi angka Arab dan menyesuaikan dengan gaya penulisan para juru tulis. Pada masa itu, para juru tulis memiliki kebiasaan untuk menulis dari atas ke bawah sebelum memutar hasil tulisan mereka 90 derajat agar dapat dibaca dari kanan ke kiri. Kebiasaan ini diturunkan dari para juru tulis Aram yang terbiasa menulis naskah mengikuti arah serat papirus sambil duduk bersila. Bentuk baru dari angka ini dikenal sebagai bilangan Hindi yang secara literal berarti angka India. Tapi angka Hindi hasil elaborasi para sarjana Baghdad bukan satu-satunya model angka yang beredar pada saat itu. Di luar wilayah kekuasaan Abbasiyah, orang-orang Arab di Maghrib juga mengembangkan model bilangan India yang sedikit berbeda. Angka ini dikenal sebagai Al-Gubar. Al-Gubar sendiri berarti debu dan merujuk pada kebiasaan orang-orang India untuk menghamparkan debu atau tepung di atas papan sebelum berhitung. Bilangan ini sangat terkenal di wilayah kekhalifahan Barat, terutama di Afrika Barat dan Andalusia, yang secara politik bermusuhan dengan kekhalifahan di Baghdad. Karena jarak yang sangat jauh, orang-orang Arab yang berada di Andalus dan sekitarnya secara kreatif menghafal 3 baris syair untuk mengingat bentuk dari angka-angka India berdasarkan kemiripannya dengan abjad Arab. Syair tersebut berbunyi sebagai berikut. Alifun wa ya'un summa hijjun ba'dahu awun wa ba'dal awi ainun tursamu ha'un wa ba'dal ha'i syaklun zahirun yabdu kal khuttafi idza huwa yursamu sifroni thaminuha wa alifun bainahuma wal wawu tasi'uha bidzalika yuhtam.
Interpretasi atas syair dan tradisi untuk menulis angka di atas tepung inilah yang membuat bentuk angka Al-Ghubar sangat berbeda dari angka Hindi yang berada di wilayah Abbasiyah. Meskipun sistem angka India mulai diadopsi oleh para ilmuwan dan cerdik cendekiawan Muslim, tapi popularitas bilangan tersebut masih sangat jauh dibandingkan sistem angka abjad yang dipakai oleh mayoritas umat Islam. Kita bisa melihat sikap konservatif ini dari tulisan Al-Jahiz yang menyarankan para guru untuk mengajari anak didik mereka cara berhitung menggunakan tangan ketimbang memakai angka India. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh sejumlah pejabat dan pegawai kerajaan yang merasa privilege mereka terancam akibat kemudahan cara berhitung orang-orang India. Hingga abad ke-16, Kerajaan Ottoman bahkan masih menggunakan sistem angka abjad dan angka India di dalam dokumen-dokumen resmi mereka. Hal ini menunjukkan rendahnya popularitas angka India di dunia Islam. Pada abad ke-10, Gerbert of Aurillac yang kelak menjadi Paus Sylvester II memperkenalkan angka India ini untuk pertama kalinya ke Eropa. Ia secara keliru menyebutnya sebagai angka Arab. Sayangnya, usaha Gerbert tidak terlalu sukses. Selain mendapat penolakan dari kalangan rohaniawan dan pegawai kerajaan, Gerbert juga tidak mengadopsi angka 0 ke dalam bilangan Arab yang ia pakai. Ketiadaan angka 0 ini jelas membuat cara berhitung angka India menjadi tidak efisien dan karenanya hanya digunakan sebagai pengganti dari simbol-simbol Romawi dan Yunani semata. Kegagalan Gerbert kemudian diperbaiki oleh Leonardo of Pisa yang lebih dikenal sebagai Fibonacci 2 abad kemudian. Lewat bukunya berjudul Liber Abaci, Leonardo turut memperkenalkan angka 0 untuk melengkapi notasi angka Gerbert. Selain itu, ia juga mempopulerkan penggunaan sistem aljabar milik Al-Khwarizmi dalam berhitung yang mendapat respon sangat baik di kalangan para saudagar. Setelah Perang Salib terakhir usai, perdagangan di Mediterania berkembang dengan sangat pesat. Kebutuhan akan teknik berhitung yang efisien pun meningkat, yang mendorong pendirian sejumlah sekolah berhitung yang secara khusus mengajarkan teknik aljabar. Lambat laun bentuk bilangan Al-Ghubar pun berevolusi menjadi angka modern, terutama setelah penemuan mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15. Menyusul era eksplorasi dan kolonialisme bangsa Eropa, sistem angka India Arab modern ini pun turut tersebar luas ke seluruh dunia dan menjadi sistem bilangan paling populer yang digunakan hingga saat ini. Baik, pendahuluan. Sejarah munculnya angka dapat dijelaskan sebagai sebuah perjalanan epik yang mengungkap evolusi sistem perhitungan yang kompleks sepanjang waktu. Sistem ini yang sebenarnya berasal dari India dan kemudian dikembangkan dan disebarluaskan oleh matematikawan Arab, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memahami, menghitung, dan memanipulasi angka. Perubahan signifikan dalam sejarah konsep angka terjadi ketika sistem angka Hindu-Arab diperkenalkan di Timur Tengah dan kemudian tersebar di Eropa pada abad pertengahan. Kontribusi utama dari sistem ini terletak pada pengenalan nol sebagai nilai tempat yang mengubah fundamental cara manusia memandang matematika. Selanjutnya ada permasalahan. Meskipun sistem angka Arab telah menjadi standar global dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan, dan ekonomi, kehadirannya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu isu utama adalah kesalahan pahaman sejarah yang masih melekat dalam masyarakat global. Banyak orang, bahkan di kalangan akademis, masih keliru mengartikan asal-usul angka Arab ini yang sebenarnya berakar dari peradaban India. Kesalahpahaman ini bukan hanya masalah penulisan nama, tetapi juga mencerminkan kurangnya apresiasi terhadap kontribusi berbagai peradaban dalam perkembangan matematika. Padahal sistem angka yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi besar dalam perhitungan.
menggantikan sistem sebelumnya dan membuka jalan bagi kemajuan ilmiah dan teknologi. Perkenalan ini menandai titik penting dalam evolusi matematika, memungkinkan manusia untuk mengembangkan metode perhitungan yang lebih canggih dan efektif. Ahmad Habib, Ratu Perwira Negara, Hani Nurlaili Wijayanti 2023. Selanjutnya adalah pengembangan alternatif solusi. Penemuan yang hebat dan dipergunakan hingga masa sekarang ini memperlihatkan pentingnya pendidikan dan ilmu bagi agama. Dalam konteks agama Islam diwajibkan untuk segera menuntut ilmu dan tidak hanya mementingkan ilmu keagamaan. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Qur'an yang mana terkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya pencarian ilmu seperti tercermin dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan perintah untuk membaca sebagai dorongan untuk memahami ciptaan Allah. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan logika dalam memahami dunia, memahami sejarah, sistem angka, dan kontribusi ilmuwan yang Muslim dapat memperkaya pemikiran kritis dan rasional yang sangat dihargai dalam Islam. Baik, dari kesimpulan di atas, angka Arab yang sebenarnya berasal dari India dan dikembangkan oleh ilmuwan Muslim telah mengubah cara kita berhitung dan memahami matematika. Penemuan ini membawa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan ekonomi dunia. Islam begitu memperhatikan kebutuhan manusia untuk mencari ilmu dunia, tidak hanya ilmu akhirat. Pendidikan sangat diutamakan di agama Islam. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 9 yang berbunyi di bawah. Baik, sekian presentasi dari kami tentang sejarah kontribusi Islam terhadap peradaban dunia tentang angka-angka Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.